Tanpa berlama-lama, kita akan seperti biasa bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid insya Allah ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita masuk ke ayat 10 dari surah Al-Infitor. Tadi malam kita sudah bahas sampai ayat ke-9. Dan insya Allah ayat 9-nya sudah tuntas kita bahas. Maka sekarang kita akan masuk ke ayat 10. Kita akan mulai dari huruf. Nah, yang pertama adalah huruf. Ini apa namanya? Ini namanya adalah huruf waw. Ketika huruf ini tidak berharokat atau belum berharokat, pastikan teman-teman tepat ya mengatakan bahwasanya ini nama huruf aslinya adalah huruf waw. Nah, jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf wa. Ya, tidak ada huruf hijaiyah yang nama hurufnya adalah huruf wa. Ini namanya huruf waw. Huruf waw ini bagaimana cara melafalkannya? Huruf waw ini termasuk ke dalam huruf yang mudah untuk kita lafalkan. Tapi saking mudahnya huruf waw ini dilafalkan, banyak di antara kita yang tidak sempurna melafalkan huruf waw. Ya, saking gampangnya. Jadinya asal. Jadinya nggak sempurna. Jadinya tidak fokus melafalkan huruf waw. Nah, kita cari tahu bagaimana huruf waw dilafalkan. Jadi gini teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Nah, ada caranya. Nih, huruf waw dilafalkan dari yang namanya istilahnya asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain, Bang? Kedua bibir kita diposisikan dengan posisi maju sebagaimana kita mengucapkan huruf U. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf waw, pastikan bibirnya maju, bibirnya muncung, bibirnya monyong, bibirnya mencucu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf waw, teman-teman melafalkannya hanya sekedar seperti ini. Wa wada'na ankawi. Enggak, tapi harus pastikan dia maju mulutnya. Wa wada'na ankawizrak. Pastikan dia muncung mulutnya untuk mendapati huruf waw yang tepat pelafalannya. Ya. Nah, pastikan muncung mulutnya, karena kalau nggak muncung berarti teman-teman sedang tidak menyempurnakan pelafalan huruf waw sebagaimana mestinya. Ya, oke, jelas ya. Pastikan muncung ketika melafalkan huruf waw. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kembali ke dalam bahasan. Jadi huruf waw pastikan dia muncung mulutnya, mencucuk, monyong mulutnya. Ya, oke. Lalu huruf waw di sini dia berharokat baris atas. Kita kenalan sama baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Harokat fathah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf waw di sini nggak kita baca waw, tapi kita baca dengan vokal A menjadi apa? Menjadi wa. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya penyempurnaan pelafalannya, yaitu khususnya ketika dia berharokat fathah. Teman-teman, apabila kita mendapati ada huruf berharokat fathah, apapun hurufnya, basicnya ketika dia berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A. Apabila dia dibaca tetap dengan vokal A, tidak berubah menjadi vokal yang lain ketika berharokat fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah muraqqaqah atau tipis. Ya, maka huruf waw di sini dia termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya vokal A. Wa. Bang, emang kalau misalnya dia termasuk ke dalam karakter pelafalan huruf yang tebal, nah gitu ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, emang ketika fathah, huruf tebal itu nggak akan terdengar seperti vokal A, Bang. Nah, kalau huruf tebal, dia tidak akan terdengar seperti vokal A ketika fathah. Tapi dia akan lebih mirip seperti vokal O. Ya enggak? Makanya huruf-huruf tebal, contohnya misalnya kita ambil huruf qaf. Kita ambil huruf qaf. Huruf qaf itu huruf tebal. Ketika huruf qaf berharokat fathah, dia nggak dibaca ka, tapi dia dibaca ko. Nah, itu huruf qaf. Dan huruf-huruf yang lainnya ketika dia berharokat fathah, lalu dia dibaca dengan vokal seperti o, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tebal. So, bo, to, wo, dan yang lainnya. Ya, kalau vokalnya adalah a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Ya, ko. Nah, tapi huruf waw termasuk vokalnya vokal a ketika fathah, tidak wo tapi wa, maka huruf waw termasuk ke dalam huruf yang karakter tipisnya ada pada fathahnya. Gitu ya. Wa. Oke. Nah, apabila kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dibaca dengan kadar yang tipis, bagaimana bentuk penyempurnaan pelafalannya?
Bentuk penyempurnaan pelafalannya ketika kita mendapati fathah yang dibaca dengan kadar yang tipis, kita sering sebut dengan BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS sedikit senyum. Nah, ya jadi bukan buka mulut saja, tapi buka mulutnya sedikit senyum. Sedikit senyum. Maka ketika kita lafalkan huruf wawu, dia bukan hanya dibaca seperti ini. Wa. Nah, bukan hanya wa. Bukan buka mulutnya bukan gini karakternya, tapi dia kita analogikan sambil senyum atau sedikit senyum. Contoh wa. Bedakan antara hanya buka mulut saja wa dengan wa. Apakah dari vokalnya terdengar beda atau tidak? Dari jenis vokalnya terdengar beda atau tidak antara wa dengan wa dengan wa? Coba teman-teman boleh komen di kolom komentar, beda atau sama? Teman-teman sendiri yang bisa menilai wa dengan wa. Nah, gitu ya. Itu bedanya kalau kita hanya buka mulut dan buka mulut ada sedikit senyumnya. Biar fathahnya bukan cuma sempurna si vokal A-nya, tapi tipisnya juga terjaga. Ya. Oke, wa. Selanjutnya, sudah kita pahami huruf wawu. Sekarang kita masuk ke dalam huruf berikutnya. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat, nama hurufnya adalah huruf apa? Namanya ini kalau ada harokatnya namanya jangan sampai bilang alif. Ya ini ternyata dia berharokat, bukan tidak berharokat. Kalau dia tidak berharokat bisa jadi dia alif. Ya, tapi kalau teman-teman sebut ini alif maka ini keliru. Kenapa keliru? Karena alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Ya, tidak mungkin memiliki harokat baik di atas atau di bawahnya. Alif itu tidak mungkin ada tanda sukunnya. Tidak mungkin bertasydid juga. Alif itu polosan. Mana alif? Nih, kalau teman-teman pengen nyari alif nih, ya, nih ini alif. Alif itu teman-teman sekalian, ya, dia di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat. Dan alif itu selalu diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ya, karena fungsi alif adalah untuk memperpanjang huruf yang sebelum alif itu harokatnya fathah. Nah, oke. Kalau alif itu tidak nih contoh alif lagi mana? Nih banyak alif nih. Nih teman-teman kalau pengen tahu mana alif nih, alif itu dia tidak berharokat, dia tidak bertasydid dan dia tidak bersukun, dia polos aja dan dia jadi alif juga kalau diikuti fathah. Oke. Kalau misalnya dia bentuknya seperti alif tapi tidak didahului oleh fathah, maka dia bukan alif. Ya, tapi kalau dia tidak berharokat dan diikuti fathah, tidak bersukun, tidak bertasydid dan diikuti fathah, itu alif. Oke, contoh lagi mana? Ini alif, tuh. Ya, karena diikuti fathah, ini alif. Ya. Oke, nih. Ini alif bukan? Ini bukan alif karena tidak diikuti fathah. Ya, tuh, paham ya? Oke, sip. Nah, tapi kita bahas dulu ke yang tadi mana bahasan kita. Nah, maka ini alif atau bukan? Dia bukan alif. Kenapa? Karena dia berharokat. Lalu apa namanya? Nama hurufnya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Hamzah yang berharokat. Nah, jadi huruf yang seringkali kita baca ketika baca Quran, ketika ngaji a i u itu namanya hamzah. Misalnya pada kalimat ta'awudz, a'udzu billahi, a-nya itu hamzah. Misalnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi, a-nya itu hamzah. Atau misalnya pada Quran surah Al-Quraisy ayat pertama, li ilafi Quraisy. Ya. Paham ya? Gitu. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Itu namanya hamzah. Sekarang kita cek hamzahnya di sini dia berharokat apa? Oh, hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Kalau kita mendapati ada baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Kalau tadi baris atas namanya fathah. Kalau baris bawah namanya kasroh. Huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka hamzahnya di sini nggak kita baca wa'a, nggak kita baca wa'u, tapi dia dibaca wa'i. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Dia dibaca wa'i. Oke? Nah, kalau teman-teman tadi menyempurnakan harokat fathah,
Kalau dia kadarnya tipis, dia BMSS, buka mulut sedikit senyum. Kalau misalnya ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, bagaimana penyempurnaan vokal I-nya agar vokal I-nya tetap terjaga jelas, vokal I-nya tidak seperti kumur-kumur? Caranya wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, sering kita sebut dengan RRB ATL. Apa itu RRB dan apa itu ATL? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Jadi ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, fokusnya bukan cengar-cengir meringis-ringis. Contohnya begini. Wa i, fokusnya bukan nyengir, wa i, tapi yang pertama rendahkan rahang bawah. Wa i, bukan wa i, bukan ke samping tapi ditarik ke bawah. Rendahkan rahang bawah. Wa i. Ya, jadi bukan nyengir tapi direndahkan rahang bawah untuk menyempurnakan harokat kasroh. Bukan cuma rendahkan rahang bawah, tapi sering kita sebut dia harus ATL. ATL itu apa? Angkat bagian tengah lidah. Ya, ketika kita melafalkan momentum vokal I pada huruf apapun, maka tengah lidahnya naik. Tengah lidahnya naik. Tengah lidahnya naik. Wa i mengarah ke langit-langit. Kalau dia gak naik, maka bunyinya gini, wa e. Gak akan ada bunyi vokal I kalau tengah lidahnya gak diangkat ketika melafalkan vokal I-nya. Ya, oke. Kita buktikan teman-teman sekalian. Kita buktikan pakai ini ya. Mana nih? Nah ini ya. Nih kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Kalau vokal I tidak diangkat tengah lidahnya, maka gini bunyinya. Perhatikan. Wa e. Kalau diangkat, wa i. Vokal I hanya akan sempurna ketika tengah lidahnya diangkat. Ya, makanya nanti di buku saya ya, ilustrasi huruf hamzah atau huruf-huruf hijaiyah kita, teman-teman sekalian, ketika momentum vokal I keluar, tengah lidahnya akan naik. Nih ya. Nih saya lagi persiapkan buku teman-teman spesial buat teman-teman yang nanti ada ilustrasi gambar animasinya seperti ini. Perhatikan ya, setiap vokal I keluar, tengah lidah kita akan naik. Setiap vokal I keluar, tengah lidah kita akan naik. I. Tuh, tengah lidahnya naik. I. Karena sempurnanya harokat kasroh, sempurnanya bunyi vokal I, pada huruf apapun tengah lidahnya harus naik. I. Tuh. I. Tuh. Ya, setiap vokal I dia akan naik. Contoh misalnya di huruf lain. Misalnya di huruf lain, di huruf ain. Nih, di huruf ain semua vokal I itu naik tengah lidahnya. Ya, tidak, kalau tidak naik nggak akan ada bunyi vokal I. A, I, u. Nah, tengah lidahnya diangkat. Tengah lidahnya diangkat mengarah ke langit-langit agar vokal I kita jelas vokal I-nya. Kenapa hal ini kita bahas? Karena banyak di antara kita ketika melafalkan harokat kasrah bunyi vokal I-nya nggak jelas. Contoh pada ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Fatihah. Contoh, siratal ladzina. Perhatikan huruf shad di sana. Huruf shad memang huruf yang tebal, tapi jangan sampai karena teman-teman ingin menebalkan huruf shad, harokat kasrahnya jadi samar. Siratal ladzina, enggak, sri. Kenapa dia jadi nggak jelas vokal I-nya? Karena tengah lidahnya nggak diangkat ketika momentum vokal I-nya dilafalkan. Siratal ladzi, sri, bukan sirata. Siratal ladzi. Alasannya kenapa? Karena tengah lidahnya nggak diangkat. Nah, setiap vokal I naik begini. Oke, setiap vokal I naikkan tengah lidah kita, ya. Maka rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Bunyi pelafalnya jadi begini. Wa i, jangan juga cuman wa i, enggak, rendahkan rahang bawah. Wa i, wa inna i, bukan i, bukan juga bukan juga jelaskan ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa? Nih, bentuknya seperti mangkok tapi ada titik satunya di atas. Ini nama asli hurufnya. Kita kenalan, namanya adalah huruf nun, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Plek ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Sama persis, nggak ada bedanya. Ya, nunnya di sini berharokat apa? Nunnya di sini berharokat baris atas. Baris atas itu tadi namanya harokat fathah. Teman-teman ingat nggak? Huruf berharokat fathah itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi vokal yang keluar adalah bunyi vokal A. Bisa jadi juga dia terdengar seperti bunyi vokal O.
Iya enggak? Nah, kalau keluarnya bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Kalau bunyi vokalnya condong seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nun berarti huruf tipis atau huruf tebal? Nah, itu pertanyaannya. Saya sudah kasih clue kalau misalnya ketika nun ini berharokat fathahnya keluarnya vokal A, berarti nun huruf tipis. Tapi kalau keluarnya seperti bunyi vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka huruf nun ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena ketika dia berharokat fathah, dia nggak dibaca wa inno, tapi wa inna, dibaca dengan vokal A. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Oke, sip. Ingat nggak kalau dapetin fathah yang vokal A berarti dia karakternya tipis? Jangan lupa ya, sempurnakan harokat fathah dengan cara BMSS apabila dia dibaca dengan vokal A. Apabila dia dibaca tipis. Apa itu BMSS? BMSS itu buka mulut sedikit senyum. Buka mulut sedikit senyum. Jadi bukan cuman buka mulut saja. Bukan cuman begini. Wa inna, na bukan na, tapi na. Nah, biar kadar tipisnya terjaga. Wa inna, na bukan na. Wa bukan wa, tapi wa. Wa inna. Nah, tipiskan dia. Ya. Tipiskan dia. Oke, selanjutnya dari nunnya sudah kita ketahui bagaimana melafalkannya, insya Allah mudah. Harokatnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tanda yang ada burung terbaliknya di sini. Nah, nunnya di atasnya ada tanda burung terbalik. Tanda burung terbalik ini namanya dalam istilah tajwid adalah tasydid. Saya sering sebut tasydid, tapi ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad. Silahkan. Ya, nun bertasydid, nun sabdu misalnya, atau nun musyaddadah misalnya gitu ya. Oke. Nah, ketika kita mendapati ada huruf nun yang dia ada tanda tasydidnya, maka dia dibacanya punya hukum namanya gunnah. Hukum tajwidnya adalah gunnah. Apa itu gunnah? Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan. Tapi basicnya adalah gunnah. Gunnah itu artinya apa? Gunnah itu artinya dengung. Berarti ketika kita melafalkan huruf nun bertasydid, dia harus dengung. Gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, Bang, taunya nun bertasydid ini dengung itu dari mana? Suara dengung itu adalah suara yang dia masuk ke dalam pangkal hidung atau rongga hidung. Maka cara ngecek apakah nun bertasydid itu dengung atau tidak, maka ketika kita lafalkan nun bertasydidnya, kita tahan, lalu kita buka tutup hidung. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Kenapa kalau tidak berubah? Berarti tandanya dia bukan suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Berarti dia bukan dengung. Tapi kalau misalnya suaranya berubah, maka dia dengung. Kalau suaranya bukan hanya saja berubah, tapi hilang, maka dia dengungannya tingkatan tinggi. Dengungannya tingkatan sempurna atau paling sempurna. Kita cek sekarang nun bertasydid ini, ketika bertasydid gunnah, betul nggak gunnah? Kalau betul gunnah, tingkatan yang tinggi atau tidak? Kita bisa cek. Caranya tahan in, ya, tahan in, lalu buka tutup hidung kita. In, suaranya hilang. Kalau suaranya hilang, berarti dia dengung, bukan hanya dengung, tapi tingkatan paling tinggi dengungnya. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Ya, jelas gak? Tingkatan gunnah yang paling tinggi. Ya. Sekarang teman-teman cek apakah nun bertasydidnya di sini, teman-teman cek buka tutup hidung teman-teman, apakah suaranya berubah, suaranya tidak berubah atau hilang. Wa inna, coba dicek. N-nya tahan lalu dibuka tutup hidungnya, terus tahan suaranya sampai keluar. Kalau ketika ditutup suaranya hilang, maka dia dengungan tingkatan paling tinggi. Kalau dengungannya dia hanya berubah, maka dia gunnah saja. Tapi kalau dia tidak hilang, tidak berubah dan tidak hilang, maka dia bukan gunnah. Hilang. Itulah yang disebut dengan gunnah akmal.
Gunnah dengan tingkatan paling tinggi. Dengung yang tingkatan paling tinggi. Karena teman-teman, gunnah itu, dengung itu, tingkatannya bukan cuma satu. Kalau kita pelajari lebih jauh, dengung itu ada berbagai macam tingkatannya. Ada yang disebut dengan gunnah akmal, ada yang disebut dengan gunnah kamil, ada yang tawassutu, ada yang nakils, ada yang anqas. Ya, yang tingkatan paling tinggi adalah nun dan mim bertasydid. Tingkatan gunnahnya paling sempurna. Tingkatan gunnahnya paling perfect. Paling sempurna, ya, oke. Nah, itu yang disebut dengan gunnah. Ya, untuk nun bertasydid gunnahnya gunnah akmal. Setelah kita lafalkan gunnah, jangan lupa ketika kita an-nya dilafalkan wa in, an-nya itu ditahan dengungnya selama dua harokat. Ya, maka ketika kita baca gini, wa inna, baru masuk ke harokat fathahnya. An-nya ditahan dulu dengungannya selama 2 harokat. Wa inna, bisa diikuti, wa inna, inna gitu. Bisa diikuti. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Wa inna. Nah, ya, yang ini mau difoto dulu, silakan difoto dulu teman-teman sekalian, ya. Teman-teman, ada yang lucu. Lihat komennya. Kita biar belajar ya dari komennya ya. Nih lucu teman. Ini pelafalannya, diksinya kayak yang betul. Padahal aneh. Nggak perlu untuk sama pelafalan dengan Arab. Islam itu universal. Islam itu ada aturan, boy. Ini harus kita jelaskan biar tidak terhasut oleh bahasan-bahasan seperti ini. Perhatikan. Islam itu universal, tapi Islam itu punya aturan, boy. Ya, oke. Nah, ini biasanya pengen bikin gaduh biasanya, ya. Susah sih kalau udah begini mah mau dikasih ayat juga, susah teman-teman, ya. Gitu, karena pengen menggaduhkan. Lucu, ya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Ya, enggak apa-apa, kita tanggapi saja. Ya, tanggapi dulu. Biar teman-teman tidak terhasut oleh bahasan-bahasan seperti ini. Bang, kenapa harus begitu? Karena ada aturan. Salat ada aturan, ada. Baca Quran ada aturan, ada. Bukan kita pengen ngikutin Arab, bukan. Tapi memang itu aturan Allah. Auzid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Tajwidul huruf itu apa? Makharijul hurufi was sifatil yalfidhu bi afsahil lughati. Oke? Gitu, boy. Gitu, bos, ya. Gitu, yang begitu harus kita tanggapi tapi selewat-selewat aja. Biar apa? Biar tidak terhasut, ya. Oke, Kasahan namanya nggak jelas lagi ya. Pakai nama jelas, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Oke, ya. Lanjut. Ini biar teman-teman tidak terhasut, sahabatku, ya. Harus saya jelaskan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Itu biasa bumbu-bumbu kehidupan dalam dakwah, ya. Oke, selanjutnya, teman-teman sekalian, ya. Di sini kita mendapati huruf ain. Ini namanya adalah huruf ain. Ketika huruf ini tidak berharokat, jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf a. Enggak. Ini nama aslinya ketika dia belum berharokat namanya adalah ain. Bagaimana cara melafalkan ain? Banyak di antara kita ketika kita melafalkan ain itu tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf hamzah. Iya atau tidak? Ya, yang harusnya kita baca begini. Wa inna alaikum, tapi sering kita baca jadi hamzah. Wa inna alaikum, jangan dibaca alaikum tapi alaikum. Bang, gimana sih huruf ain biar nggak ketukar sama hamzah? Teman-teman, apabila ain ini tertukar dengan hamzah, maka ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa disebut dengan kesalahan yang besar? Karena kasusnya kalau sudah tertukar huruf antara yang satu dengan yang lain, maka itu bisa merubah makna dalam yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Nah, gitu ya. Bang, kalau misalnya udah belajar, tapi pelafalan kita masih salah, bahkan ada yang masih termasuknya ke dalam kesalahan yang besar yang bisa merubah makna ayat, maka apakah kita berdosa? Jawabannya jawabannya 2. Kalau teman-teman tidak belajar lagi dan putus asa dalam belajar, bisa berdosa. Berarti teman-teman tandanya sudah bodoh amat. Nah, jangan.
Ya, masalah hasil gimana Allah. Tapi kita berikhtiar dan berproses belajar itu harus. Hasil gimana Allah. Terus kalau masih belum bisa, kita udah belajar 10 tahun, 50 tahun, pelafalan ain saya masih belum bisa-bisa. Teman-teman dapat double pahala. Terbata-batanya kita dalam belajar membaca Al-Quran itu double pahalanya. Nah, ya, rugi nggak? Nggak rugi. Yang rugi itu udah tahu bacaannya salah, udah tahu bacaannya belum sempurna, dia gak mau belajar. Nah, itu yang rugi. Ya, gitu. Jadi teman-teman, coba sekali-sekali jangan hanya melihat hasil. Hasil itu Allah akan titipkan kepada kita. Tapi yang harus kita pertanyakan bagaimana proses kita dan bagaimana kita mencukuri segala bentuk proses yang kita jalani. Biar kita nggak ada putus asa dalam belajar. Ya, gitu. Lanjut teman-teman sekalian ya. Wa inna, maka bagaimana cara melafalkan huruf ain agar tidak tertukar dengan huruf hamzah? Ya, perhatikan baik-baik. Kita masuk ke huruf ain. Kita pakai buku saya ya. Kita belajar pakai buku saya sekarang. Huruf ain ya. Oke, kita cari huruf ain. Nih, huruf ain. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, kalau saya bilang makhraj huruf ain berarti kita akan membahas tempat keluar dari huruf ain. Di mana tempat keluar dari huruf ain ini? Huruf ain dilafalkan makhrajnya keluar dari istilahnya adalah wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tsumma liwasqihi fa ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokan itu huruf ain. Ya, oke. Nah, di mana tengah tenggorokan itu kita lihat ilustrasi gambarnya dulu. Nih, lihat ya. Jadi tenggorokan itu dalam ngaji ya kita dipecah tuh ada 3 tempat keluar dari tenggorokan tuh dipecah menjadi 3 bagian apa aja. Ujung tenggorokan di sini yang saya tunjuk, tengah tenggorokan di sini dan pangkal tenggorokan di sini. Oke, jelas ya? Jelas ya teman-teman insyaallah. Nah, huruf ain itu dilihat nih. Lihat bagian titik warna putih di sini. Nah, ain itu dilafalkan dari sini. Ya. Tepatnya pada bagian organnya namanya katup epiglotis. Katup epiglotis. Seperti apa huruf ain dilafalkan? Ya, kita lihat ilustrasi pelafalannya dari buku saya ya. Nanti di buku saya itu kita kasih ilustrasi gambarnya, kita kasih ilustrasi video 3D animasinya. Kita cek bagaimana cara melafalkan huruf ain. Nih, huruf ain dilafalkan seperti ini. Ya, perhatikan ya. Nih, dia dilafalkan dari bagian ini, katup epiglotis yang nanti akan berkontraksi ketika dilafalkan. Perhatikan baik-baik. A, I, U. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. A, I, U, na'budu. A, I, U, na'budu. Lagi ya. Nih, lihat dari sini. Ya. Ini ilustrasi gambarnya. Nih, ini ilustrasi gambarnya. Masya Allah, sebentar. Kok dihapus? Nih, ini ilustrasi gambarnya. A, I, U. Dan ini video animasinya. Ini video animasinya. Geser. Ya, nanti ada di sini. Tuh. A, I, U. Nah, bisa dibayangkan nggak? Dan sekarang kita rasakan nampak depannya tuh ain tuh di sini. Nampak luarnya. A, I, U, na'budu alaihim a'udzu. Ada contoh di kata bahasa Indonesia nggak ada. Ain itu memang kenapa sulit? Huruf-huruf yang sulit kita lafalkan biasanya memang di perkataan sehari-hari kita nggak ada. Tapi apakah bisa dilafalkan? Al-Quran itu diturunkan untuk semua, bukan cuma untuk orang Arab saja. Hari ini justru banyak yang juara MTQ itu orang-orang Indonesia. Bahkan orang Arabnya sendiri kalah. Kenapa? Karena memang Al-Quran bukan diciptakan hanya untuk di Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan akan menjadi manfaat untuk orang-orang yang beriman. Akan menjadi panduan untuk orang-orang yang beriman. Jadi jangan banyak dalih. Kan itu bahasa Arab. Kata siapa? Toh yang banyak MTQ menang tuh orang-orang Indonesia. Jangan salah. Ya, gitu. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Jadi huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Ya, oke itu. Pada bagian katup epiglotis. A, I, U. Nah, kesalahan yang seringkali terjadi itu, kenapa huruf ain seringkali dibaca berubah menjadi huruf hamzah? Karena kalau huruf hamzah dilafalkan bukan di sini. Huruf hamzah itu dilafalkan dari sini, dari pangkal ke bawah lagi sedikit. Ini huruf hamzah di sini. A, I, U, ba. I, U, ba.
Ustadz, di kita anak belum ada scan barcode-nya yang cover hitam tuh Ustadz. Memang itu buku saya belum keluar bukunya. Yang ada scan barcode video animasi itu cuma ada di buku saya saja untuk saat ini. Ya, belum ada di yang lain, belum ada di buku, belum ada di yang lain untuk ilustrasi video 3D animasi. Ya. Gitu. Karena ini buku saya belum launching, ya. Lanjut lagi teman-teman sahabat sekalian. Paham ya? Jadi kalau ain dilafalkan dari sini. Lihat ya. Ai au ba. Ini ain. Kalau hamzah turun sedikit. I u ba. I u ba. Kalau ain naik sedikit. Ai u ba. Na'budu. Ai dari sini. Ya, jelas ya teman-teman sahabat sekalian. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tinggal kita praktekkan dalam ayat. Ya, wa inna alaikum, jangan sampai terlalu ke pangkal nanti jadi hamzah. Wa inna alaikum, gitu ya. Beda sedikit makhraj, huruf yang keluar huruf yang berbeda. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Itu ya huruf ain. Selanjutnya ainnya berharokat fathah. Pokoknya ingat fathah kalau vokal a dia tipis, kalau vokal o berarti dia tebal. Ain ketika fathah vokalnya a atau vokal o? Tentu vokal A dong, bukan wa inna alaikum kan, tapi alaikum vokal A. Maka huruf ain termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jangan lupa BMSS, buka mulut sedikit senyum untuk menyempurnakan harokat fathah yang dia vokalnya A. Ya, wa inna a bukan a tapi a. Wa inna alaikum a bukan a tapi a bukan a. Pastikan huruf-huruf yang tipis itu kita analogikan biar fathahnya, vokal a-nya dapat kadar tipisnya, bukan hanya sempurna dari segi harokat fathahnya, tapi dari segi tipisnya dapat. Maka buka mulut sedikit senyum. Bukan a tapi a, bukan a tapi a, bukan ba tapi ba, bukan ta tapi ta. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Semangat ya. Kita lanjutkan lagi. Wa inna ala. Nah, teman-teman, sekarang kita kenalan kepada huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa, teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama asli hurufnya apa? Nama asli hurufnya adalah huruf lam. Kita kenalan nama asli hurufnya adalah huruf lam. Maka jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya lam ini dilafalkan sama banget dengan huruf L pada abjad alfabet? Jujur ya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya itu, oh ya huruf lam itu sama dengan huruf L? Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Belum tentu sama. Ya, belum tentu sama, sahabat-sahabatku yang saya cintai semua. Oke, kenapa bang belum tentu sama? Oke, perhatikan baik-baik. Ya, sekarang kita fokus ke huruf L alfabetnya dulu. Perhatikan huruf L alfabet ya. Nih, oke. Izin ya teman-teman ya. Nih, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, lihat ya. Apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja di sini, ke langit-langit di atasnya, cuman betul-betul ujung lidahnya doang huruf L-nya ke abjad alfabet, ke langit-langit nih. L teman-teman begini. Al. Nah, apabila teman-teman melafalkan L alfabetnya seperti itu, lalu huruf lam hijaiyahnya diserupakan dengan L alfabet yang seperti tadi, maka lam hijaiyahnya keliru. Kurang tepat. Kenapa? Karena makhraj dari huruf lam, tempat keluar dari huruf lam itu tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Kenapa? Karena huruf hijaiyah punya makhraj. Huruf hijaiyah punya tempat keluarnya. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Walamu adnaha limuntahaha. Iya bang, seperti apa itu? Ayo kita pelajari. Ya, jadi huruf lam itu bukan hanya dilafalkan dari ujung akhir lidah saja di sini nih, ujungnya doang. Seperti yang tadi sudah saya peragakan. Lam itu dilafalkan gini teman-teman. Dari tepi lidah bagian depan yang kiri, yang ini nih, ya, menyusur sampai ke ujung lidahnya, dan tepi lidah bagian depan kanan yang ini nih, menyusur sampai ke ujung lidahnya, disentuhkan ke langit-langit bagian depan mulut kita. Maka ketika kita lafalkan alhamdu, bukan alhamdu, tapi alladzina walil mutallaqati, bukan walil bukan ujung akhir lidahnya saja, tapi
walamu adenaha limuntahaha. Nah, gini ya, tuh. Ini makhraj huruf lam tuh begini. Ya, bisa diikuti teman-teman sekalian. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat. Wa inna bukan alai, bukan la. Bukan ujung akhir lidah. Ya, sekali lagi, bukan al tapi l, bukan la tapi la. Bisa diikuti teman-teman. Ya, saya sengaja memperlihatkan pelafalannya, kita persiapkan juga ilustrasi makhrajnya yang nanti teman-teman insya Allah akan segera bisa order. Sebelum kita launching, kita sempurnakan dulu ya bukunya, ilustrasinya. Kenapa? Karena walaupun ilmu tajwid itu ilmu praktik, tapi tetap kalau misalnya ada peraga, ada media yang menjadi wasilah teman-teman bisa lebih memahami atas izin Allah, maka itu lebih bagus. Ya. Gitu. Dan tinggal di teman-teman praktekkan kepada guru teman-teman, talakikan dan bertalaki bermusyafahah. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi mohon doanya semoga bukunya cepat rampung ya. Wa inna gitu ya. Kita lanjutkan kembali, itu huruf lam. Lamnya sama ya. Pokoknya kalau teman-teman mendapati ada harokat baris atas, teman-teman sekalian, nih kan harokatnya lamnya berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, tinggal cek apakah vokalnya A, apakah vokalnya O. Kalau vokalnya A berarti dia huruf tipis, kalau vokalnya O berarti dia huruf tebal. Itu aja. Gitu aja, beres. Nah, tinggal cek lam ini ketika fathah di sini dibaca aloikum atau alaikum. Dibaca dengan vokal A, Bang. Huruf lam itu ketika fathah berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, gitu. Ustadz harus talakiyah kalau mau mengaji, itu harus belajar baca Quran. Ya, teman-teman bisa ikuti dari live seperti ini. Yang memang sifatnya adalah kolosal, sifatnya adalah umum. Tapi teman-teman wajib belajar baca Quran itu bertalaki. Mau online mau offline tapi bertalaki langsung, bertatap muka, bermusyafahah. Karena bagaimana bisa kita memastikan bacaan kita sudah tepat kalau tidak ada pendampingan seorang guru ngaji di samping teman-teman? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Bagaimana, siapa yang memastikan? Nggak bisa. Ya, maka kalau teman-teman masih ada guru ngajinya, hargai guru ngajinya. Perhatikan beliau. Ya, apresiasi guru ngajinya. Kalau belum ada, cari guru ngajinya. Karena peran guru ngaji, teman-teman mau punya buku tahsin secanggih sekeren apapun, tidak bisa meniadakan sosok seorang guru ngaji. Maka tolong apresiasi seorang guru ngaji. Karena untuk menghantarkan pada keduniaan saja, kita seringkali merani menggelontorkan banyak hal. Tapi buat guru ngaji, buat akhirat, kenapa tidak? Buat akhirat. Ya, yuk lanjut. Wa inna alaikum. Nah, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Di sini kita mendapati ada huruf ya dalam kondisi mati, dalam kondisi sukun yang diikuti oleh huruf atau yang diawali oleh huruf berharokat fathah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia ya sukun diikuti oleh huruf apa diawali oleh huruf apapun yang berharokat fathah, maka di sini ada sifat apa namanya? Di sini ada sifat yang namanya lin atau layyin. Lin atau layyin. Apa itu lin? Apa itu layyin? Oke, kita bahas dari segi keadaan. Keadaan dulu belum dari segi baca. Ketika teman-teman mendapati ada huruf ya sukun atau satu lagi ada huruf waw sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, apapun hurufnya, maka ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh fathah ini punya sifat namanya lin atau layyin. Nah, itu yang disebut dengan keadaan lin. Ya, lin itu apa, Bang? Baru kita bahas linnya. Ada yang menyebutkan juga harf lin, ada yang menyebutkan harful lin, ada yang menyebutkan huruf lin, boleh. Ya, yang keliru atau kurang tepat itu adalah kalau teman-teman sebut ini madlin. Ini bukan madlin. Madlin itu kalau berada di akhir ayat atau ketika kita wakaf berhenti. Contohnya di dalam surah Al-Quraish, li ila fi Quraish, itu namanya madlin. Tapi kalau di tengah kalimat, di tengah ayat atau di tengah bukan pada saat wakaf, itu namanya lin saja. Nah, sekarang baru kita bahas lin itu apa, Bang? Lin itu artinya adalah
Lembut, layin itu artinya adalah lunak. Maka ketika kita melafalkan kondisi ini, pastikan ya sukun atau wawu sukunnya dibaca lin, lembut, lunak. Jadi jangan sampai dibaca gini. Wa inna alaikum, alaikum, tapi alaikum, lembut. Alaikum ghairi taubatan hadzarul maut, misalnya gitu ya. Hadzarul maut, mauti hadzarul mauti faqala lahumullahu, misalnya gitu ya. Mauti bukan mauti, tapi mauti bil haqq. Mauti taubatan alaihim, dibaca lembut ya. Al mauti bil haqq, gitu ya. Jadi dibacanya lembut ya, dibacanya lembut. Oke, jangan sampai alaikum tapi alaikum, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Hurufnya saya blok dengan warna hijau. Nama huruf ini adalah huruf kaf. Ketika dia tidak berharokat, jangan sampai teman-teman mengatakan ini huruf K. Tapi ini namanya adalah huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Cara melafalkan huruf kaf itu sebenarnya sama banget kayak kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Sama banget. Senatural itu sebenarnya. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Itu huruf kaf itu. Ya, itu huruf kaf. Ya. Banyak guru ngaji hanya Ustadz Gifari yang putra yang sangat cocok di hati. Saya terus Ustadz, izin Allah. Cocok-cocok itu setiap tergantung orang, karakternya beda-beda. Alhamdulillah apabila teman-teman mendapatkan ada kebaikan di sini semua karena cintanya Allah sama teman-teman. Kalau Allah nggak cinta, nggak akan Allah kasih. Allah cinta sama teman-teman. Allah cinta sama kita semua, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya huruf kaf ini kalau kita pengen simple dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Bang, tapi saya pengen tahu makhraj huruf kaf dilafalkan seperti apa? Huruf kaf dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf K. Tapi kalau makhrajnya seperti apa? Oke, mari kita cari tahu. Nih, tempat keluar huruf kaf nih ya, kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf? Tempat keluar dari huruf kaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Huruf kaf itu dilafalkan dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah kita yang paling dalam. Yang mana itu bang? Yang ini teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Tuh ya, ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah ini pangkal lidah. Pangkal lidah itu nih area yang berwarna ungu itu yang disebut dengan pangkal lidah. Nah huruf kaf itu dilafalkan dari sini disentuhkan kemana? Disentuhkan ke langit-langit yang pink dan langit-langit yang kuning. Langit-langit yang pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Langit-langit yang kuning ini disebut dengan langit-langit yang keras. Ya, huruf kaf bukan hanya menempel ke langit-langit pink saja. Kalau kaf hanya menempel ke langit-langit pink, itu jadinya huruf apa? Jadinya adalah huruf qaf. Huruf qaf sama-sama dari pangkal lidah, cuman bedanya titik artikulasinya. Kalau qaf dia pangkal lidahnya semua area berwarna ungunya ini disentuhkan ke langit-langit yang pink, langit-langit yang lunak. Sehingga huruf qaf ini ketika dilafalkan dia tidak akan mengeluarkan percikan-percikan nafas. Ko, qi, ku, bako. Dia nggak akan keluar ko, ki, ku, bako, nggak gitu. Tapi ko, qi, ku, bako. Beda halnya dengan huruf kaf. Huruf kaf itu pangkal lidahnya agak ke depan sedikit ke sini. Nih kita lihat lagi huruf kaf. Tuh, kelihatan nggak bedanya? Titik artikulasinya yang beda. Nah, karena huruf kaf menyentuh juga ke bagian langit-langit yang kuning atau langit-langit yang keras, sehingga huruf kaf ini akan mengalirkan sedikit percikan nafas. Ya, nih, tuh ada keluar percikan nafasnya. Ya, coba kita praktekkan. Ya, ka, ki, ku, ak, ik. Ada percikan nafas kedengeran nggak? Ada k-nya. Tapi jangan sampai lebay, jangan sampai berlebihan. Ki, Allahu Akbar, nggak berlebihan.
Tapi Allahu Akbar biasa aja, jangan berlebihan. Ya, kecuali kita lagi belajar. Berlebihan melafalkan huruf ketika belajar berarti sedang pembiasaan, maka nggak apa-apa. Tapi ketika sudah terbiasa, maka jangan sampai berlebihan. Hilangkan berlebihannya itu. Biasanya ketika kita belajar, pengucapannya akan terlihat sangat kaku dan berlebihan. Contoh huruf kaf. Ka. Banyak orang melafalkannya gitu jadinya. Ki. Ku. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa itu berlebihan. Jangan berlebihan. Ka. Ki. Ku. Gitu ya. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat. Maka ketika kita praktekkan dalam ayat, wa inna alaikum, udah, jangan sampai kum, jangan sampai berlebih-lebihan. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Wa inna alaiku. Sekarang kita lihat di sini ya, huruf kafnya di atasnya ada simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya, biar teman-teman yang baru belajar tahu nama harokatnya apa. Oke, namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, harus dibaca dengan vokal U, maka kafnya kita baca menjadi ku, tidak ka, tidak ki. Ya. Oke, alaiku. Bagaimana cara menyempurnakan agar harokat dhammah vokal U-nya jelas? Teman-teman, setiap huruf yang berharokat, harokat. Basic harokat itu kan ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, setiap harokat ini punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat ini artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam ataupun kumur-kumur. Contohnya begini. Contoh bacaan yang dia itmamul harokatnya tidak terjaga adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya, enggak, tapi jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A I U-nya jelaskan. Ya. Oke, jangan cuman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan. Itmamul harokat perannya seperti itu. Ya, maka bagaimana itmamul harokat dhammah? Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Caranya sering kita sebut dengan cara MM. Bang, apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, mancung lagi mulutnya, mancung mah hidung atau ya, muncung mulutnya. Nah, ya. Oke, wa inna alaikum ku, bukan cuman wa inna alaikum kum, bukan kum tapi kum. Wa inna alaikum lahafizin. Iyyaka na'budu, pastikan muncul membentuk vokal U. Ya. A'udzu billahi, jangan a'udzu tapi a'udzu. Bisa diikuti ya teman-teman. 1.800 orang berkumpul karena Quran. Maka yuk saya pengen serempak semuanya takbir dulu. Karena kita harus rasakan semua kebaikan yang kita rasakan pagi ini bukan hanya semata-mata kita berikhtiar. Tanpa adanya cinta Allah menyertai kita, tidak akan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa inna alaiku ku, pastikan muncung monyong mulutnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita mendapati di sini ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, jangan sampai teman-teman mengatakan ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Kita izin tulis ya, namanya adalah huruf mim. Oke, namanya adalah huruf mim. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim teman-teman sekalian? Huruf mim dilafalkan seperti kita persis melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, gimana cara melafalkan huruf M? Ya udah,
mimu ambilkan minum. Nah, saya sengaja nyari huruf mim nih. Biar apa? Biar saya bisa izin untuk minum dulu ya teman-teman. Nah, itu huruf mim. Ya, saya mau minum dulu ya teman-teman. Mama mami mimi mu ambilkan minum. Nah, itu mim ya. Saya izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah teman-teman sekalian. Maaf ya, lupa tombol mute-nya belum dinyalain. Sabar, tenang, jangan panik, sabar. Ya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Pada panik semua ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat meme-nya di sini. Di atasnya ada tanda petik. Kalau kita mendapati ada tanda petik di atas huruf seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sukun. Nah, berarti mim dalam kondisi sukun sering kita sebut dengan tanda mati. Boleh? Boleh. Nah, teman-teman, apabila di sini kita mendapati ada mim sukun yang dia bertegur sapa dengan huruf lam, maka di sini ada hukum tajwid apa? Kita bahas ya. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Nah, gitu ya. Bang, saya baru belajar, Bang. Izhar syafawi itu apa? Oke, kita bahas apa itu izhar syafawi. Teman-teman, dalam bahasan tajwid itu nanti ada nama hukumnya adalah mim sakinah. Mim sakinah itu adalah mim sukun, mim mati. Maksudnya mim sakinah itu apa? Nanti bahasanya adalah mim sukun berjumpa dengan huruf apa nanti akan menciptakan hukum tajwid. Misalnya mim sukun berjumpa dengan huruf ba, hukum tajwidnya nanti apa? Mim sukun berjumpa dengan huruf nun, nanti hukum tajwidnya apa? Mim sukun berjumpa dengan sin, hukum tajwidnya apa? Gitu ya. Jadi makanya disebut dengan bab mim sakinah, karena mim sukunnya nggak berubah, yang berubah itu huruf yang ditemuinya. Oke? Jelas ya? Mau nanya Ustadz, ada pertanyaan nih dari Kak Adra. Mau tanya Ustadz, kalau huruf tipis dhamma ketemu huruf tipis dhamma, gimana cara prakteknya? Nah, ini banyak yang bilang harus dikembalikan dulu ya. Ini berbagai versi, tapi yang saya dapati dari guru kami Syekh Ali, kalau teman-teman mendapati ada huruf tipis yang dua-duanya berdampingan dan dua-duanya harokat dhammah, maka gak perlu ditarik dulu. Ada yang bilang ditarik pun itu betul. Tapi yang saya dapati dari guru saya gak perlu ditarik-tarik. Contoh, a'udzu billah. Ada pun yang begitu, silahkan diikuti kalau teman-teman gurunya mencontohkan seperti itu. Tapi yang saya dapati itu gak ada hubungannya. Gitu ya. Tapi bukan berarti salah. Contoh, a'udzu, a'udzu. Kecuali dia harokat dhammanya hanya satu. Misalnya zal, maka dilafalkan zu. Tapi kalau misalnya a'udzu, maka nggak perlu ditarik. Tapi kalau ada yang bilang harus ditarik dulu, pokoknya harus ditarik, silakan ikuti guru teman-teman. Saya menjelaskan dari apa yang saya pelajari bersama guru saya. Siapa? Salah satunya adalah Syekh Ali. Ya, oke, salah satunya namanya adalah Syekh Ali. Itu yang saya ambil dari beliau. Ya, nih Syekh Ali itu. Jadi saya sempat dikoreksi, gak perlu ditarik-tarik Ustadz, gitu katanya, kata beliau. Tidak perlu ditarik-tarik Ustadz. Nah, ini Syekh Ali. Ya, nih Syekh Ali. Jadi saya juga bertalaki, teman-teman yang belajar bukan cuma teman-teman doang. Saya juga belajar. Yakinilah, yang belajar bukan hanya teman-teman. Saya juga belajar. Ya, tapi kalau nggak ditarik, katanya jadi huruf dho. Dho itu adalah huruf yang angkat pangkal lidah. Jadi saya juga sempat bertanya, kalau nggak ditarik nanti jadi huruf dho. Dho adalah huruf yang tebal. Huruf dho itu patokannya dari pangkal lidah, bukan dari bibir. Jadi bedakan. Ya, zu dengan zu. Tanpa kita menarik bibir pun itu akan terdengar bedanya. Karena patokannya bukan di bibir, tapi dari pangkal lidah. Bang, tapi saya dapetinnya harus ditarik. Ya silakan diikuti berarti yang itu. Karena saya diajarkannya tidak seperti itu. Tapi saya belajar juga begitu nggak belajar. Tapi yang saya ambil yang mana? Yang saya ambil adalah yang tidak menariknya lagi. Kalau kita harus menarik berarti gini. Iyyaka na'budu wa itu. Iyyaka na'budu. Budu gitu. Enggak, teman-teman. Tapi iyyaka na'budu.
Dan itulah yang saya dapatkan bersama beliau. Salah satunya. Ya, tapi bukan berarti hanya satu saja yang itu udah saklek pasti begitu, yang saya nggak ambil berarti salah. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Ya, teman-teman silakan ambil. Ikuti dari jalur teman-teman sekalian dari guru-gurunya. Ya, silakan diikuti saja. Kalau saya ditarik, kalau teman-teman ditarik, tariklah. Ya, selagi teman-teman mendapatinya itu dari guru teman-teman. Ya, gitu. Tapi saya tidak ditarik. Oke, kembali lagi ke mim sakinah. Ya, jadi tadi kita lihat lagi ke dalam ayat dulu sebentar, teman-teman. Tadi ada pertanyaan dulu, perhatikan. Nah, di sini mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Nah, idhar syafawi itu termasuk ke dalam bab mim sakinah. Mim sakinah itu mim sukun. Mim sukun berjumpa dengan suatu huruf nanti jadi hukum tajwid baru. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari bab mim sakinah ini nanti dipecah menjadi 3 kelompok. Jadi 3 bagian hukum tajwid. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ketika mim sukun berhadapan dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Tapi bukan ini yang kita cari. Lalu nanti ada yang kedua adalah mim sukun menghadapi dengan huruf mim lagi, disebut dengan idgham mithlain, tapi nama panggungnya adalah idgham mimi. Gitu, ya. Dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Ya, yaitu mim sukun menghadapi selain mim dan ba. Kenapa selain mim dan ba? Karena kalau mim sukun ketemu ba, tadi hukum tajwidnya apa? Ikhfa syafawi. Kalau mim sukun berjumpa dengan huruf mim, tadi apa hukum tajwidnya? Idgham mimi. Maka idhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain 2 huruf tadi. Gitu. Oke, paham nggak sampai sini? Paham nggak? Sekarang kita cek betul nggak? Kok yang ini sih? Sekarang kita cek teman-teman sekalian. Sekarang kita cek nih, mim sukun di sini berjumpa dengan mim dan ba tidak? Kalau tidak berarti tepat, dia adalah idhar syafawi. Gitu. Betul nggak? Sepakat ya, insya Allah ya. Nah, maka bagaimana cara melafalkan idhar syafawi, teman-teman? Cara melafalkan idhar syafawi, kembali lagi sini. Ya, mana tadi? Nah ini ya. Bagaimana cara melafalkan idhar syafawi? Kita cek. Cara melafalkan idhar syafawi, kenapa dia dinamakan idhar, Bang? Idhar itu artinya jelas. Berarti mim sukunnya dibaca idhar, dibaca jelas, dibaca terang. Enggak samar gitu ya. Oke, lalu kenapa dinamakan syafawi? Syafawi itu adalah makhraj, tempat keluar dari huruf mim, yaitu dari syafatain, artinya 2 bibir. Syafatain, makanya disebut dengan syafawi, huruf bibir. Maka cara melafalkannya, idharkan mim sukun dari syafawi, jelaskan mim sukun dari kedua bibir. Gitu. Maka kita lafalkan, jelaskan mim sukunnya. Jadi kan nggak kita baca gini ya, nggak kita baca samar kan? Alaikum la, jelas dari bibir. Alaikum la, nggak kita baca samar kan? Alaikum la, nggak gitu kan? Tapi emnya jelas. Emnya jelas dari mana? Jelas dari bibir. Idhar syafawi. Wa inna alaikum lahafidhin. Ya, itu cara yang disebut dengan idhar syafawi. Jelas sampai sini teman-teman? Sekarang kita cari tahu ya, kesalahan apa yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi. Oke, kita lihat dari buku yang satu lagi yang nanti akan segera kita launching walaupun masih dalam tahap proses ya. Kesalahan apa saja yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi? Nih, kesalahannya adalah nih ya. Nih, kesalahan ketika melafalkan idhar syafawi nih ya. Nah, idhar syafawi nih, tuh ya. Nih, tadi kita udah tahu ya, idhar syafawi adalah pertemuan antara mim sukun berjumpa ya dengan selain mim dan ba. Artinya seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya. Nah, selanjutnya, kesalahan apa yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi? Yang pertama, jangan sampai memantulkan suara dari huruf mim sukunnya. Contoh, alam yajidka lam ya lam ya. Tidak boleh mim sukun dilafalkan ada me-nya. Ya, gitu. Ya, alam ya enggak, tapi alam yajidka alam ya. Bang, kenapa mim sukun nggak boleh ada bunyi nya? Karena mim nggak punya sifat memantul. Sifat memantul sering disebut dengan sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah hanya 5 huruf. Apa aja? Bajim dal to kof, baju di toko. Alam yajidka, betul ya, alam ya alam ya
Bisa dibedakan mana yang dia lebih tepat dan tidak. Itu ya kesalahan pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum tajwid idhar syafawi. Yang kedua adalah jangan sampai memutuskan suara. Banyak orang melafalkan mim sukun itu terputus, teman-teman. Contohnya begini, ya. Nih, perhatikan ya. Misalnya surah Al-Fil ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, banyak orang melafalkan mim sukun ketika idhar syafawi di sini nya putus. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi adalah bacaan temponya lambat dan teman-teman pengen ada rasa beda, pengen ada penekanan di mim sukun. Kalau kita tahan kayaknya lebih mantap bacaannya. Contoh, wa arsala alaihim tayran ababil. Nggak, mim sukun tidak boleh nya terputus. Kenapa? Karena huruf mim sifatnya apa? Huruf mim sifatnya adalah tawassutu. Nih ya, huruf mim itu punya sifat namanya apa? Nih, huruf mim punya sifat namanya apa nih dari segi suara? Tawassutu. Tawassut itu artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara mengalir dan tidak mengalir. Pertengahan di antara mengalir suara dan tertahan suara. Maka dia tetap mengalir sedikit suaranya. Wa arsala alaihim tayran ababil, bukan alaihim tayran ababil. Jangan ya, karena mim gak punya sifat syiddah. Kalau dia terputus, dia tertahan suara, harusnya dia sifatnya syiddah dari segi suara. Tapi ternyata tidak. Huruf mim sifatnya wabayna rikhwin wasyadidilin umar. Dia itu sifatnya sedikit mengalir suaranya. Ya. Oke. Sip, jelas ya teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Oke, baik. Sekarang kita coba baca, teman-teman, kita akan lanjutkan bahasan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita baca dulu ayatnya. Setelah itu kita lanjutkan ke Al-Quran yang lain, fitur yang lain. Sekarang kita baca dulu. Nanti saya contohkan pelafalannya. Siap ya? Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Pelafalannya. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Sekali lagi, perhatikan, kita lebih slow motion, perhatikan pelafalannya. Wa inna alaikum lahafidhin. Allahu Akbar. Lanjutkan lagi. Sekarang kita akan fokus di hukum tajwid. Pakai Al-Quran untuk hukum tajwid. Ya. Oke, kita baca ya teman-teman sekalian. Nah, kita baca ayat ke-33. Nanti kalau teman-teman mendapati ada kode blok warna dengan kode-kode tajwid praktisnya, kita bahas beberapanya ya. Oke, karena waktu pagi ini kita terbatas ya. Jadi kita biar dapat juga pelajaran hukum tajwidnya. Siap ya? Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-33-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Teman-teman perhatikan. Perhatikan di sini. Ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Ada mim mati berjumpa dengan huruf ba. Kira-kira hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Tadi sudah kita bahas loh. Ingat gak? Mim sukun ketemu huruf ba. Hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Ingat atau enggak? Kita tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Ya. Nih, dia dikasih di sini pakai warna hijau. Tapi nanti fiturnya nanti kita bahas nanti di akhir. Kita bahas sesuai dengan kaidah teori dulu. Biar fiturnya nanti terasa memudahkan, ya. Oke, ini nama hukum tajwidnya ikhfa syafawi, pertemuan antara mim sukun dengan huruf ba. Ingat nggak tadi kita bahas di sini di buku saya? Ya, ingat nggak? Tadi di sini? Tuh.
Kalau ada mim sukun menghadapi huruf ba, itu nama hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Ya. Oke. Ikhfa syafawi. Oke. Lalu bagaimana cara melafalkan ikhfa syafawi, Bang? Mana tadi ayatnya ya? Nah, ini ya. Lalu bagaimana cara melafalkan ikhfa syafawi, Bang? Oke, kita lihat dari buku saya yang satu lagi. Nah, yang ini ya. Nah, ikhfa syafawi. Nih, mana ya ikhfa syafawi ya? Mana ya ikhfa syafawi? Nah, ini ya. Tuh. Ikhfa syafawi itu cara melafalkannya nih ya, pertemuan antara mim sukun dengan huruf ba. Cara melafalkannya adalah dengan cara merapatkan bibir tanpa menekan. Jadi bukan dia merapatkan bibir tapi bukan yang ditekan. Bukan yang betul-betul dia hanya bersentuhan lunak-lunak saja. Ya. Sebenarnya ada dua cara baca. Ya, tapi yang kita pakai dari guru kami yaitu Syekh Ali, itu cara bacanya namanya al-intibaq ma'a adamil jaz. Jadi cara melafalkan mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi, itu dilafalkan dengan merapatkan kedua bibir, tapi dia gak nekan. Jadi bukan gini. Mim ba'di, tapi hanya nempel saja. Mim, dia nempel seluruhnya. Mim, tapi bukan ditekan, cuma nempel merapatkan saja. Mim ba'di ma, bedakan dengan mim ba'di ma, misalnya. Ya. Oke, dia hanya dirapatkan saja. Mim ba'di ma, merapatkan dengan lembut, dengan lunak. Keren, betul. Ya, jelas ya. Nah, lalu ada cara baca kedua yang tadi namanya itobaqo atau al-intibaqo. Itu yang saya pakai dari guru kami. Ya, tapi ada cara baca kedua. Nama cara bacanya namanya furjah atau irja atau furjah. Jadi dia nggak dirapetin bibirnya. Dia cuman dia dikasih celah sehelai kertas. Miu ba'di ma ja'athum miu tuh dia dikasih celah. Tapi juga bukan gini ya, bukan juga betul-betul dibuka. Dia hanya dibuka celahnya, renggangnya sehelai kertas saja. Miu ba'di ma ja. Lalu mana yang saya pakai? Apakah yang furjah atau yang tadi yang rapat tanpa menekan? Yang saya pakai, yang saya ambil dari guru saya adalah al-intibaq ma'a adamil jaz. Dia nempel tapi tidak menempel kuat, hanya menempel asal rapat saja. Ya, mana yang lebih tepat? Nggak ada yang lebih tepat. Tergantung teman-teman bertalaki berguru kepada siapa dan ikuti beliau, gitu. Ya, bukan ming. Kalau ming jadinya dia betul-betul samar. Ya, bukan ming ba'di tapi mim ba'di. Mim ba'di ma ja'athum. Yang cara baca furja yang furja agak susah ya. Ya memang itu cara yang jarang dipakai. Tapi itu betul juga. Siapa yang pakai furjah? Ada nggak? Syekhnya sering kita dengar. Misyari Rashid Al-Afasi. Itu beliau pakai furjah. Ya. Gitu ya. Tapi yang kami pakai al-intibaq ma'a adamil jaz. Maka ketika kita lafalkan di sini, ya. Sama cara baca iklab kemarin sudah kita bahas. Di sini ada iklab juga. Dia dibaca sama kayak ikhfa syafawi. Bisa rapat, bisa agak renggang. Ya. Hum bi asma hum, ketika dia dilafalkan ikhfa syafawi, jangan lupa dia berarti dibaca samar, ya. Oke, rapat tapi dia agak samar. Makanya kenapa dia agak betul-betul ditekan? Karena arti ikhfa itu samar. Maka kalau dia dirapatkan tapi betul-betul ditekan jadinya jelas. Mim, nah, makanya dia cuman asal nempel lunak saja. Mim ba'di, mim asal rapat saja. Mim ba'di ma ja'athum. Ya, gitu ya. Oke, sip. Ustadz kalau jadi juri menilainya yang mana? Karena saya tahu keduanya, berarti dua-duanya betul. Misalnya saya jadi juri nih, ada yang cara baca ikhfa syafawinya, ada yang rapat, ada yang enggak. Selagi masih pakai dua cara itu ya betul bacaannya. Gitu, enggak keliru, nilainya tepat gitu. Ya. Sip, kita lanjutkan. Setelah kita tadi ikhfa syafawi dijelaskan, jangan lupa dia ditahan 2 harokat. Makanya enggak langsung ini. Hum bi a, tapi hum bi baru masuk ke bi-nya. Gitu, ya. Jelas ya. Nah, itu disebut namanya ikhfa syafawi, teman-teman sekalian. Nah, dijelaskan kita cek di buku panduan ini, di kartu panduannya, cek dulu. Nah, baru bahas fitur. Oh, betul nggak ikhsa itu artinya ikhfa syafawi samarkan 2 harokat. Betul. Gitu, teman-teman sekalian. Satu lagi ya. Boleh nggak satu lagi? Ya.
asma'ihim. Perhatikan huruf yang berwarna biru. Kita gak akan bahas hukum tajwidnya dulu. Gak akan bahas fiturnya dulu. Kita akan bahas secara kaidahnya dulu. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada fathah, ada baris atas, ya, ada fathah, nih ya. Ada fathah baris atas berjumpa dengan alif, teman-teman sekalian. Ini hukum tajwidnya apa? Ini hukum tajwidnya adalah matobi'i. Apabila ada matobi'i, lalu dia berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang sama. Jadi ini kan ada matobi'i nih, fathah ketemu alif kan matobi'i. Lalu dia ketemu sama hamzah. Maka kalau ada matobi'i yang berjumpa dengan hamzah, cek apakah dia kalimatnya sama, terdapat dalam kosakata yang sama, atau dalam kosakata yang terpisah. Kalau dalam kosakata yang sama, nama hukum tajwidnya mad wajib mutasil. Dibacanya boleh 4, boleh 5. Ya, oke. Nah, kalimat asma'i itu satu kalimat. Jadi matobi'inya ada di kalimat asma'i, hamzanya ada di kalimat asma'i. Maka mereka satu kalimat, namanya mad wajib mutasil, panjangkan maknya 5 harokat. Gitu. Kalau misalnya, nah di Al-Quran ini enak. Kalau misalnya dia terpisah antara matobi'inya nih, lihat ada fathah ketemu sama alif, ini matobi'i. Berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah, tuh, terpisah. Maka ini namanya mad jaiz munfasil, panjangkan maknya selama 5 harokat juga. Gitu. Itu jadi dari segi kaidah. Nah, Al-Quran ini pengen memudahkan, udah aja mau dia mad wajib ke, mau dia mad jaiz ke, serupakan 5 harokat. Cuman kalau warnanya biru itu mad wajib mutasil, kalau warnanya hijau itu berarti mad jaiz munfasil. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cek bener nggak ini mad wajib mutasil. Takutnya saya salah. Cek di kartu panduan. Nah, baru kartu panduannya memudahkan kita untuk belajar. Oh, betul nih mad MWPA 5 tuh mad wajib mutasil, panjangkan 5 harokat. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Maka kita baca panjangkan 5 harokat. Ya. Panjangkan 5 harokat. Bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Gitu. Jelas? Masya Allah. Teman-teman, ya, yang pengen belajar setiap hari seperti ini, semoga nanti malam kita bisa live lagi. Semoga, karena saya sekarang harus berangkat. Shadaqallahul adzim.